You be saying no, 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 no. And saying yes, yes, yes. 'Cause you're messing with your head. She's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my, my mind. Oh, she's hot but a psycho. So left but she's right though. At night she's screaming, my mind. Crazy, she's poison but tasty. And people say, don't walk away. She's sweet but a psycho, little bit psycho. At night she's screaming, mama. Selamat datang dan terima kasih atas kelihatannya. Dalam video ini kita akan membahas salah satu elemen penting dari sistem imun tubuh kita, yaitu jaringan limfoid sekunder. Jaringan ini berperan sebagai benteng pertahanan tubuh terhadap berbagai ancaman dari lingkungan seperti patogen dan antigen asing. Kita akan fokus pada dua komponen utama. Yang pertama yaitu ada BLT dan juga GLT. Jaringan limfoid sekunder sendiri adalah bagian dari sistem imun yang berfungsi sebagai tempat respon imun terhadap antigen. Jaringan ini mencakup MALT yang terbagi menjadi beberapa subtipe seperti BLT dan GLT. BLT dan GLT merupakan bagian penting dari sistem imun mukosa yang berfungsi sebagai tempat respon imun terhadap antigen. BLT sendiri ditemukan di saluran pernafasan, terutama di dinding bronkus dan trakea, dengan lokasi utamanya pada submukosa atau epitel saluran nafas. Jaringan ini terdiri atas folikel limfoid yang mengandung sel beta, zona interfolikuler, dan sel T, serta sel dendritik dan makrofag yang berperan dalam pengenalan antigen. Fungsi utama BLT adalah melawan antigen yang masuk melalui udara pernafasan seperti bakteri, virus, atau alergen, serta mendukung respon imun lokal di saluran pernafasan. Jaringan ini terdiri atas folikel limfoid yang mengandung sel beta, zona interfolikuler dengan sel T, serta sel dendrit dan makrofag yang berperan dalam pengenalan antigen. Fungsi utama BLT adalah melawan antigen yang masuk melalui udara pernafasan seperti bakteri, virus, atau alergen, serta mendukung respon imun lokal di saluran pernafasan. Untuk GLT sendiri, GLT tersebar di sepanjang saluran pencernaan, terutama di usus halus seperti pada pairs, passage di ileum, appendix, dan usus besar, yang juga memiliki folikel limfoid soliter. GLT juga dilengkapi dengan sel M pada epitel mukosa usus yang berfungsi mengangkut antigen dari lumen usus ke jaringan limfoid di bawahnya. Fungsi utama GLT adalah untuk melawan patogen yang masuk melalui makanan atau minuman, menjaga toleransi terhadap antigen makanan, serta mendukung produksi antibodi terutama IgA untuk melindungi mukosa usus. Dengan demikian, BLT dan GLT secara strategis terdistribusi di area tubuh yang sering terpapar antigen dari lingkungan eksternal, yaitu saluran nafas dan saluran cerna, untuk memberikan perlindungan imunologis yang efektif.
Nodus limfatikus atau yang disebut juga limfonodus. Limfonodus merupakan organ yang tersusun atas jaringan limfoid, membentuk rangkaian berbentuk bulat seperti bentuk ginjal yang dapat mengenali antigen dalam lime, sehingga terjadi reaksi imun spesifik terhadap antigen tersebut. Anyaman limfonodus mengelilingi setiap nodus limfatik membentuk trabekula yang masuk ke bagian dalam parenkim nodus. Limfonodus tersebar banyak pada tubuh di sepanjang area yang terdapat pembuluh limfa, misalkan di aksila dan selangkang kaki, leher, toraks, serta di abdomen, terutama di dalam mesenterium. Setiap nodus mengandung korteks luar, dalam, dan medula. Pada korteks luar, terdapat sinus subkapsularis. Korteks bagian luar berasal dari jaringan limfoid yang tersusun atas jaringan sel retikular dan serat retikular dengan jalinan yang terisi oleh sel limfosit B. Korteks jaringan limfoid ditemukan struktur bentuk spherical yang disebut juga dengan nodulus limfaticus. Pada korteks bagian dalam terkadang juga ditemukan nodulus limfatik. Korteks bagian dalam banyak mengandung limfosit T. Medula terdiri atas korda medularis, yaitu korteks bagian dalam yang menyerupai korda, dan merupakan suatu cabang perluasan dari korteks bagian dalam yang terdapat limfosit B dan beberapa sel plasma. Korda medularis dipisahkan oleh sinus limfoid medularis. Semua cairan getah bening yang berasal dari jaringan difiltrasi oleh sekurang-kurangnya satu nodus, yang selanjutnya akan dibawa ke sirkulasi darah. Cairan getah bening masuk melalui sisi konveks dari nodulus dan keluar dari hilus. Darah akan masuk dan keluar melalui hilum. Nodus limfatik mempunyai sisi konveks dan konkav, yaitu hilum atau hilus. Untuk jalur keluar masuknya, arteri dan saraf maks serta keluarnya vena suatu organ. Fungsi pada nodus limfatikus atau yang disebut juga dengan limfonodus. Limfonodus mengandung banyak makrofag yang membersihkan limfa dari mikroorganisme dan zat renik lain yang masuk. Nodus limfatik merupakan penyaring yang sangat efektif, tersebar sepanjang jalannya limfa dari hampir semua bagian tubuh. Salah satu fungsi adalah membatasi penyebaran bakteri dan sel-sel ganas dengan mengangkatnya dari lime sebelum memasuki darah melalui ductus thoracicus, di mana pada saat makromolekul, zat renik, dan mikroorganisme yang lolos dari makrofag dan granulosit darah yang memakan mereka di jaringan ikat, mereka akan disaring dan dimakan makrofag di limfonodus. Halo, perkenalkan saya Auliana Junaratsmania dengan NIM akhir 015. Di sini saya akan menjelaskan komponen dari lenticular dan Peyer's patch. Jadi untuk yang pertama ada lenticular atau biasa kita sebut len. Lenticular ini adalah struktur kecil dari jaringan limfoid yang sering ditemukan di berbagai lokasi dalam tubuh. Lenticular ini mirip dengan nodul limfoid akan tetapi lebih sederhana. Fungsi dari LAN ini sendiri bisa menjadi sebagai tempat pengenalan antigen, respons imun awal, maksudnya itu menginduksi aktivasi sel B dan sel T, kemudian sebagai pembentukan memori imunologis yang berperan dalam menghasilkan sel memori untuk respons cepat terhadap saat terjadi infeksi untuk yang kedua kalinya.
Oke, untuk komponennya sendiri di sini yang pertama ada sel B. Sel B ini terletak di dalam folikel limfoid primer dan sekunder yang bertanggung jawab untuk mengenali antigen spesifik dan memproduksi antibodi. Aktivasi sel B ini menghasilkan imunoglobin. Imunoglobinnya itu diutamakan IgM dan IgG. Yang kedua ada sel T. Sel T ini didominasi oleh sel T helper yang membantu mengaktifkan sel B dan makrofag. Kemudian ada sel T sitotoksik yang menghancurkan sel-sel yang terinfeksi virus atau kanker. Kemudian yang ketiga ada sel dendritik. Sel dendritik ini berperan sebagai antigen presenting cells, berfungsi membawa antigen dari jaringan ke organ limfoid untuk memicu respon imun adaptif. Ya, dan yang terakhir ini ada makrofag. Makrofag sendiri itu berfungsi sebagai fagosit yang menelan partikel asing, patogen, atau sel mati. Habis itu makrofag ini memproses antigen dan mempresentasikannya kepada sel T untuk respons imun yang lebih lanjut. Dan sekarang yang kedua ada Peyer's patch. Peyer's patch sendiri ini adalah jaringan limfoid besar yang ditemukan di dinding usus halus terutama di ileum. Fungsinya ini lebih spesifik untuk sistem pencernaan. Peyer's patch ini membantu tubuh untuk mengenali antigen dari makanan dan mikrobiota normal sehingga tidak memicu respon imun berlebihan gitu. Untuk komponennya sendiri, yang pertama ada folikel limfoid primer dan sekunder. Folikel primer ini berisi sel B dalam keadaan tidak aktif. Dan folikel sekundernya ini pusat germinal tempat sel B ini mengalami proliferasi, diferensiasi, dan mutasi somatik untuk menghasilkan antibodi dengan afinitas tinggi. Setelah itu yang kedua ada sel T. Sel T sendiri ini fungsinya hampir sama, yaitu sebagai mengaktifkan sel B dan makrofag maupun menghancurkan sel-sel yang terinfeksi virus atau kanker. Setelah itu yang ketiga ada sel M. Sel M ini merupakan sel epitel khusus yang berada di atas Peyer's patch. Berfungsi sebagai mengambil antigen dari lumen usus dan mengirimkannya ke sel dendritik atau makrofag. Nah, sel dendritik sendiri yang nomor 4 ini berperan dalam menangkap dan memproses antigen untuk presentasinya kepada sel T tadi. Sedangkan yang kelima, yaitu makrofag, berperan fagositosis, sama seperti yang ada di len tadi. Nah, hubungan fusional lentikuler dan Peyer's patch ini tuh apa sih? Jadi, kedua struktur ini tuh merupakan bagian dari sistem limfoid mukosa atau MALT dan bekerja sama untuk mempertahankan kekebalan lokal serta melindungi tubuh dari infeksi. Jadi, len ini sering terlibat dalam pengenalan antigen pada tingkat lokal, sementara Peyer's patch ini memainkan peran lebih besar dalam respon kekebalan mukosa saluran pencernaan.